Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang atas limpahan rahmatnya kita masih bisa belajar kembali, belajar matematika, dan hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini antara lain yaitu tentang pengertian lingkaran, bagian-bagian dari lingkaran, kemudian keliling dan luas lingkaran. Selanjutnya adalah tentang hubungan antara sudut pusat, kemudian panjang busur dan luas juring pada lingkaran. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring pada lingkaran. Nah, kita langsung saja mulai ke pembahasan. Yang pertama adalah tentang pengertian dari lingkaran. Lingkaran merupakan kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jarak yang sama tersebut disebut dengan jari-jari lingkaran, dan titik tertentu disebut dengan pusat lingkaran. Kita perhatikan ada sebuah kurva tertutup sederhana, dan pada gambar terlihat ada titik A, titik B, titik C, dan titik D yang terletak pada kurva tertutup sederhana tersebut. Sedemikian sehingga jaraknya pada O, di mana O merupakan titik pusat lingkaran, OA sama dengan OB sama dengan OC sama dengan OD merupakan jari-jari dari lingkaran atau kita sebut dengan R. Kemudian bagian-bagian dari lingkaran. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, bagian-bagian dalam lingkaran yang pertama adalah titik pusat lingkaran. Ya, di sini contohnya adalah titik O. Ya, jadi di sini O merupakan titik pusat lingkaran, tengah-tengahnya ya, tengah-tengah dari lingkaran tersebut. Kemudian ada OA, OB, OC, dan OD, contohnya ada 4 yang merupakan jari-jari dari lingkaran, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dan titik pada keliling lingkaran. Ya, ini kan kelilingnya. Jadi ada A yang terletak di titik di keliling lingkaran dan O merupakan titik pusat lingkaran. Kemudian dibuat garis yang menghubungkan antara A dan O. Ini merupakan jari-jari dari lingkaran. Selanjutnya AB, ya, garis AB merupakan garis tengah atau diameter dari lingkaran, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui pusat lingkaran. Jadi kita perhatikan A dan B terletak pada keliling lingkaran. Kemudian antara A dan B dihubungkan dan melalui titik pusat lingkaran, maka AB disebut dengan diameter lingkaran. Dan diameter sendiri besarnya adalah 2 kali jari-jari. Ya, ini kan OA jari-jari lingkaran, OB juga jari-jari lingkaran. Maka AB diameter lingkaran panjangnya adalah 2 kali jari-jari lingkaran, atau D sama dengan 2 kalikan R. Selanjutnya AC. AC disebut tali busur. Kita lihat ini AC adalah tali busur, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Nah, kalau tadi garis tengah atau diameter
merupakan garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran yang melalui pusat lingkaran. Bedanya kalau tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, tidak harus melalui pusat lingkaran. Nah, berarti AB berupa tali busur juga dong. Iya, AB juga merupakan tali busur lingkaran, di mana AB juga merupakan diameter karena selain menghubungkan dua titik yang terletak pada keliling lingkaran, AB juga melalui titik pusat lingkaran. Berbeda dengan AC. Kalau AC ini hanya tali busur karena dia hanya menghubungkan dua titik yang terletak pada keliling lingkaran tanpa melalui pusat lingkaran. Maka AC ini merupakan tali busur saja. Selanjutnya OE. Nah, ini OE, di mana OE tegak lurus dengan BD. Dan OE, mohon maaf ini OF ya harusnya ya. OF tegak lurus dengan tali busur AC. Nah, ini ada tali busur AC, ada tali busur BD. Nah, OE merupakan garis yang tegak lurus dengan tali busur BD, dan OF merupakan garis yang tegak lurus dengan tali busur AC. Sebentar, saya ganti. Ini OF ya. Ini OF. OF. Nah, OE dan OF ini disebut dengan apotema. Apa itu apotema? Apotema yaitu jarak terpendek antara tali busur dengan pusat lingkaran. Nah, kemudian selanjutnya adalah garis lengkung AC, BC, dan AB disebut dengan busur lingkaran. Nah, kita lihat ini ya, garis lengkungnya. Nah, ini mohon maaf kurang rapi, ada AC, ada BC, kemudian ada AB di bawah. Nah, ini disebut dengan busur lingkaran yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Nah, misalkan kita ambil busur AC juga dapat ditulis dengan simbol seperti ini ya, ada lengkungan di atasnya, ini lengkung, atau bisa ditulis lengkung dulu, lengkung baru AB. Masya Allah. Berarti ini C ya, salah nulis. Nah, ini berarti busur AC dapat ditulis AC lengkung di atas atau lengkung dulu setengah lengkung baru AC. Bagian selanjutnya dari lingkaran adalah juring atau sektor. Apa itu juring? Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Contohnya adalah daerah yang dibatasi oleh OB, OC, dan busur BC. Nah, contohnya ini. Jadi ada dua buah jari-jari, jari-jari OC, jari-jari OB. Nah, kemudian juga dibatasi oleh sebuah busur, yaitu busur BC. Nah, ini yang diarsir merupakan contoh dari juring atau disebut juga dengan sektor. Contoh lain pada gambar tersebut berarti ada ini jari-jari OC, jari-jari OA, dan busur AC. Berarti ini juga merupakan contoh dari juring atau sektor nih ya, yang diarsir tambah yang bagian atasnya. Ini merupakan contoh dari juring juga atau disebut juga sektor. Nah, kemudian selanjutnya adalah tembereng. Apa itu tembereng?
Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Contohnya di sini adalah ada tali busur AC dan busur AC. Nah, ini disebut dengan tembereng. Contohnya ini juga ini. Ada tali busur BD dan busur BD. Nah, ini juga merupakan tembereng. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan belajar tentang keliling dari lingkaran. Keliling lingkaran adalah jarak suatu titik pada lingkaran dalam satu putaran hingga kembali ke titik semula. Nah, pada lingkaran, nilai perbandingan keliling lingkaran banding diameter atau ditulis per diameter disebut dengan pi. Nah, ini simbolnya seperti ini ya. Ini merupakan sebuah huruf Yunani, dibacanya pi. Bilangan pi merupakan bilangan irasional yang nilainya berada di antara 3,141 dan 3,142. Bilangan pi tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa maupun pecahan desimal. Oleh karena itu, nilai pi hanya dapat dinyatakan dengan nilai pendekatan saja, yaitu 3,14 untuk pembulatan 2 desimal dan 22/7 untuk pecahan biasa. Secara simbolik, jika suatu lingkaran berjari-jari R dan berdiameter lingkaran D, maka keliling lingkaran tersebut adalah keliling sama dengan pi kalikan D, atau sama dengan 2 kalikan pi kalikan R. Kenapa di sini pi D kok jadi 2 pi R? Karena D sendiri tadi panjangnya adalah 2 kalikan jari-jari, sehingga bisa ditulis juga 2 pi R. Kita masuk ke contoh. Nah, tentukan keliling lingkaran jika diketahui yang pertama diameternya 20 cm. Kemudian yang B diketahui jari-jarinya 14 cm. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita gunakan pi yang sesuai ya. Contohnya yang pertama D-nya 20 cm. Maka kita menggunakan pi sama dengan 3,14 karena 20 tidak bisa dibagi 7. Nanti kalau kita menggunakan 22/7 kita sendiri yang kerepotan. Nah, karena yang diketahui diameter, maka rumus untuk mencari keliling kita gunakan K sama dengan pi kalikan D. Maka sama dengan 3,14 kalikan 20 cm. Sehingga diperoleh keliling lingkaran dengan diameter 20 cm adalah 62,8 cm. Selanjutnya kita akan mencari keliling lingkaran jika jika jari-jarinya adalah 14 cm. Nah, kali ini kita menggunakan pi-nya 22/7 karena 22/7 ini ya, 14-nya bisa dibagi dengan 7. 14 bagi 7 kan 2. Nah, berarti kita menggunakan pi-nya 22/7. Karena diketahui R, maka kita menggunakan rumus K sama dengan 2 kalikan pi kalikan R. Masukkan K sama dengan 2 kalikan 22/7 kalikan 14 cm. Diperoleh K sama dengan 88 cm. Nah, itu tadi tentang keliling lingkaran. Selanjutnya, luas lingkaran. Luas lingkaran adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Nah, ini berarti luasnya dalam ya, semuanya. Ini contohnya ada sebuah lingkaran, di mana lingkaran tersebut kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Kemudian potongan-potongan tadi kita susun ya. Ini contohnya sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk jajar genjang. Nah, memotongnya juga harus sama ya. Jadi lingkaran tersebut dipotong menjadi potongan juri yang sama,
kemudian disusun sedemikian rupa sehingga menyerupai jajar genjang. Nah, kita tahu maka untuk alas jajar genjang sendiri panjangnya adalah mendekati dari setengah keliling lingkaran ya. Dan tingginya sama dengan jari-jari lingkaran. Ya, dari kalau kita tarik garis dari sini ke sini maka diperoleh T-nya sama dengan R. Sehingga luas bangun tersebut adalah, kita menggunakan pendekatan dengan jajar genjang ya. Berarti kan alas kali tinggi. Berarti luas jajar genjang sama dengan alas kalikan tinggi. Sama dengan setengah kalikan keliling lingkaran ya, yang tadi sudah kita ketahui, dan dikalikan R. Maka diperoleh setengah kalikan 2 PR kalikan R sama dengan PR kuadrat. Sehingga diperoleh luas lingkaran sama dengan PR kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. Kita masuk ke contoh soal. Hitunglah luas lingkaran jika jari-jarinya 14 cm, diameternya 15 cm. Nah, kita gunakan 22/7 untuk soal yang A ya, karena R-nya 14 dan 14 bisa dibagi dengan 7. Maka karena kita tahu L sama dengan pi R kuadrat, L sama dengan 22/7 kalikan 14 cm kalikan 14 cm. Diperoleh L-nya sama dengan 616 cm kuadrat. Selanjutnya, jika kita tahu D-nya ya, ini mohon maaf ini harusnya D, diameternya 15 cm. D-nya 15 cm, maka kita menggunakan pi 3,14 karena 15 tidak habis dibagi 7. Sehingga L sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Nah, kita masukkan ke rumus 1/4 kalikan 3,14 kalikan 15 cm kalikan 15 cm. Sehingga diperoleh luasnya adalah 176,625 cm persegi. Selanjutnya adalah tentang panjang busur dan luas juring. Berkaitan dengan hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring pada lingkaran. Sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan sudut pusat? Sudut pusat dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran yang berpotongan di titik pusatnya. Nah, selain sudut pusat, ada juga sudut keliling yang merupakan sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan di satu titik pada keliling lingkaran. Nah, kita perhatikan ada sebuah lingkaran, dan di sini lingkaran tersebut titik pusatnya adalah O, dan ada jari-jari OA dan jari-jari OB yang berpotongan di titik pusat lingkaran. Nah, dua jari-jari tersebut membentuk sebuah sudut. Kita misalkan adalah sudut alfa. Nah, sudut alfa di sini dinamakan dengan sudut pusat lingkaran ya, sudut pusat. Kemudian kita perhatikan lagi ada lingkaran dan ada tali busur TC, kemudian ada tali busur TD. Nah, dan tali busur tersebut ternyata berpotongan ya di satu titik pada keliling lingkaran di titik T dan membentuk sudut. Kita misalkan sudut beta. Nah, sudut beta tersebut merupakan sudut keliling lingkaran. Nah, kita masuk pada hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Kita perhatikan ada lingkaran ya. Dari gambar tersebut diperoleh bahwa besar sudut AOB, ini AOB per besar sudut COD
sama dengan panjang AB per panjang CD, kemudian sama dengan luas juring AOB per luas juring COD ya. Jadi dari gambar tersebut kita peroleh besar sudut AOB per besar sudut COD sama dengan panjang AB per panjang CD sama dengan luas juring AOB per luas juring COD. Panjang busur dan luas juring pada suatu lingkaran akan berbanding lurus dengan besar sudut pusatnya. Nah, kita misalkan ada sebuah lingkaran ya, lingkaran dan COD, sudut COD di sini COD ya, jadi satu lingkaran penuh merupakan sudut satu putaran penuh. Jadi COD ini berarti sudut COD nya adalah 360 derajat. Keliling lingkaran kita ketahui 2πr, luas lingkaran PR kuadrat, dengan R adalah jari-jari, maka besar sudut AOB per 360 derajat sama dengan panjang AB per 2πr sama dengan luas juring AOB per PR kuadrat. Dengan demikian diperoleh rumus panjang busur AB, luas juring AB, dan luas tembereng AB adalah sebagai berikut. Panjang busur AB sama dengan alfa per 360 derajat kalikan 2πr, luas juring AOB sama dengan alfa per 360 derajat kalikan PR kuadrat. Sedangkan luas temberengnya yang di garis ini merupakan luas juring AOB dikurangi luas segitiga AOB. Yang terakhir, kita akan mencoba untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Nah, ini contohnya ada lingkaran ya, lingkaran titik pusatnya O, kemudian ada jari-jari OP, OR, OQ ya, dan lain sebagainya, dan diketahui sudut POQ-nya adalah 45 derajat. Kemudian hal-hal lainnya juga diketahui adalah panjang busur PQ 16,5 cm, panjang QR 22 cm, panjang busur QR 22 cm. Nah, dan besar sudut POQ-nya 45 derajat. Kita akan diminta untuk mencari besar sudut QOR dan panjang jari-jari OP. Penyelesaiannya, kita pertama akan mencari besar sudut QOR. Nah, untuk mencari besar sudut QOR, kita menggunakan rumus besar sudut POQ per besar sudut QOR sama dengan panjang PQ per panjang QR. Sehingga diperoleh 45 derajat per besar sudut QOR sama dengan 16,5 per 22. Kita misalkan besar sudut QOR adalah X, maka menjadi 45 derajat per X sama dengan 16,5 per 22. Sehingga X sama dengan 22 kalikan 45 derajat per 16,5. Hasil dari perkalian silang ya. Dan X-nya berarti sama dengan 22 kali 45 derajat per 16,5. Sehingga diperoleh X sama dengan 60 derajat. Nah, karena X sama dengan 60 derajat, maka besar sudut QOR-nya sama dengan 60 derajat. Selanjutnya kita akan mencari panjang jari-jari OP. Nah, kita memanfaatkan yang sudah diketahui ya, ada busur QR, ada besar sudut QOR. Nah, untuk mencari panjang OP, kita manfaatkan panjang busur QR sama dengan besar sudut QOR per 360 derajat kalikan 2πr. Sehingga kita masukkan ke rumus yang sudah diketahui, 22 sama dengan 60 derajat per 360 derajat kalikan 22 per 7R. Nah,
Kita sederhanakan, 60 derajat per 360 derajat sama dengan 1/6, sehingga menjadi 22 sama dengan 1/6 kalikan 2 kalikan 22/7 kalikan R. Nah, kita ubah ya menjadi pecahan biar mempermudah. 22 sama dengan 2 kalikan 22 kalikan R. Ini kan yang di atas kan 1, 2, 22 dan R. Nah, satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa, karena setiap bilangan kalau dikalikan 1 ya hasilnya bilangan itu sendiri. Sehingga menjadi 2 kalikan 22 kalikan R per yang di bawah 6 kalikan 7. Sehingga R-nya sama dengan 6 kalikan 7 kalikan 22 per 2 kalikan 22. Diperoleh R-nya sama dengan 21. Sehingga kita dapatkan panjang jari-jari OP adalah 21 cm. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Silahkan yang ingin bertanya, silahkan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.